Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Minal kuffari wal yajidu minkum ghilzah. Minal kuffari wal yajidu minkum ghilzah. Minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahar ya hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna min ta'wilil hadal Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala yunfikulan ora infak sapa wong akeh sahih nafaqatan ing sainfakan saghiratan cilik wala lanuga sainfak ora infak kabiratan ing kang gedhe. Wala yaqta'una lan ora iso medhot sapa wong akeh, ora mutus sapa wong akeh wadian ing lembah. Wadian niku lembah perengan. Illa kejaba kutiba ditulis lahum maring wong akeh. Liyajziyallahu supaya bales hum ing wong akeh sapa Allahu Gusti Allah. Dibales aksana makanu ya'malu, aksana kang luwih apik
maka anu ing barang kang ana sapa ngakeh iku ya maluna kang padha nglakoni sapa wong akeh. Ayat ini mboten saged berdiri nek jenengan sendiri cuma satu ayat ini. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya di ayat 120. Nah 121 niki punjule istilahnya apa? Iki sing akhir nek dibahas kaya gak mudeng, kaya mboten nyambung. Mangkane ben nyambung nyenengan maca ayat sebelumnya. Ngoten nggih. Gak bisa nek dibahas ayat ini tok. Mboten nyambung. Artinya dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bayanu fadlil sayr fi sabilillah. Kau menjelaskan dalam ayat ini tentang keutamaan melakukan perjalanan jauh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Wa ma fihi minal ajril azim. Karena dalam perjalanan yang jauh saat sabilillah itu terkandung pahala yang paling besar. Nah saat ini kita yang malas ngapa ada perjalanan hantu masjid kini ya wegah kok mana itu masjidnya ya 10 langkah belum tentu datang gitu. Malas sampai naik turun lembah wis gak wayah zaman ini zaman biyen. Artinya sekarang ini menurut saya bukan ringan juga. Zaman dulu memang medannya itu, tapi bagi mereka ya memang berat medannya itu. Tapi mereka hati mereka ringan. Medannya abot tadi enteng. Lah mriki mboten medane enteng, atine abot. Masih cedek ya ora teko. Kenapa? Karena hatinya berat. Masih medane enteng. Mboten munggah mudun. Ini kan mboten enten munggah mudun ya, kecuali mungkin daerah sing Malang sing naik turun gunung, nah ini baru terasa. Tapi orang sana biasa, kita ya nggak biasa ya, abot naik itu. Berjamaah yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan lagi yang kedua, tusawi fadl talabil ilm wal jihad ala syartin niyyah as-salihah. Fi kulli wa talibul ilm la yanalu fi hadzal ajr illa idza kana yata'allamu la ya'lamu wa ya'malu faya'lamu majanan fi sabilillah. Jadi ada derajat yang sama, tusawiyah fadl talabil ilm wa jihad. Ini kalau di ayat setelahnya gitu. Saya nggak bahas ayat setelahnya, kita bahas ayat ini dulu. Ayat yang ke-121.
Makanya para jamaah yang dimaksud Subhanahu wa taala, dari ayat ini sebenarnya kita juga bisa paham, bisa tahu bahwasannya yang namanya perjuangan, konteks ayat ini masih berada dalam rangkaian pembahasan jihad ya. Masa Rasulullah SAW, khususnya setelah perang Tabuk. Setelah perang apa? Perang Tabuk. Allah menegaskan bahwa setiap pengorbanan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Nah saat ini infak nak cilik kaya Mekah, sing gede pisan Ustaz nginfak kok 10.000. Saat ini gila uang 10.000 nggak ada harga. Biyen niku 1 juta niku akeh. Saat ini 1 juta kadang titik. Biyen 10 juta kaya samangane kok wedi. Saiki 10 juta kecil. Saya khawatir nilai dari rupiah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nilai berkahnya itu beda. Biyen jenengan gak ada uang 1 juta ku sawangane masa usah tuku iki karena tingkat berkahnya sudah berbeda. Saat ini 1 juta rong dina 3 dina entek. Insyaallah. Artinya nilai keberkahannya itu sudah berkurang. Nabi dulu umurnya berapa tahun? 63. Mereka ini umur 63 lebih nih wadah. Nang pemilih. Wah, harus akan bonus. Mau benar. Kenapa kan Nabi itu gak bisa umur 80 bisa dan sangat sehat Nabi itu. Kalau umur 80 sangat layak, bahkan 90 sampai 100 sudah layak. Kenapa? Makanannya sehat, sembarangnya sehat. Gini kulon jenengan belum tentu. Kenapa Nabi cuma meninggal di umur 63 tahun? Nah, menurut kita eman umur tahun sudah tahun bagus meninggal, mbok yo umur 70. Kenapa umur 60 tahun? Kok gak lebih dari itu? Karena ukuran berkah itu bukan banyaknya umur. Ukuran berkah itu tidak mesti harus banyaknya umur dengan banyaknya harta, boten. Ukuran berkah itu adalah walaupun umurnya nggak banyak, tapi punya nilai manfaatnya di mana-mana. Mulai nilai manfaatnya meluas kemana-mana, itu namanya berkah. Misalnya umur 10 tahun, tapi geger pendina tur lah berkah ini. Ya misalkan zikir ke nopo atau sholat sak mampu nih, jenenge yang sepuh itu. Artinya umur yang kita miliki kadang-kadang boten matching, tidak sepadan dengan nilai keberkahan umur kita sendiri. Allah yarham. Makanya atas sing umure akeh. Ngapunten. Jadi hendaklah introspeksi diri dan segera untuk jangan ambil yang lain. Ojo pikir panjang, perbanyak ibadah. Dan hindari perdebatan usul ini ngaten mabel usul ini mboten alah wis ora usah bahas kuwi. Saiki zaman jenengan salat sing seneng, sing salat sing jenengan yakini bener mau. Kenapa? Karena bukan masanya berdebat, benar. Sekarang masanya beramal. Ngoten nggih. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya nggak tua. Karena memang nilai keberkahan seorang itu tidak harus tua.
berapa Pak? 90 Ustaz. Masya Allah, berkah Pak. Bukan berkah murid Pak. Bukan tambah berkah, kontrak tambah. Saat ini umur 2026, kontrak jenengan tentunya ini berkurang. Jatahnya berkurang. Jatah umpo panganan itu berkurang jenengan. Jangan dipikir 26 di 2026 sawan berkurang. Saya teringat dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang kemudian diviralkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Irtakhalatid dunya mudbiratan wa irtakhalatul akhirah muqabilatan. Dunia itu berjalannya ke belakang, sedangkan akhirat itu berjalannya ke depan. Panjenengan semakin lama umurnya semakin lama, jangan kemudian semakin cinta dengan dunia. Keliru. Dunia itu sudah semakin jauh meninggalkan kita. Sementara akhirat semakin lama semakin dekat. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian dicuplik oleh Imam Bukhari dalam kitab Jami'us Sahih Imam Bukhari yang 4 jilid. Jangan kalau masih punya. Sekarang enggak ada orang ngaji Bukhari 4 jilid. Dulu di Al-Fatah itu ngaji Bukhari 4 jilid. Sekarang mboten enten Bukhari 4 jilid. Berapa? Bukhari ringkesan 1 jilid. Iku gak mari-mari. Sing 4 jilid wah. Coba pengen roh enggak ada. Yang khatam 4 jilid itu. Kula sien sik sempat rotok khatam didik. Maksudnya rotok khatam enggak ada sing bolong-bolong lah sidik-sidik. Tapi 4 jilid itu sudah terisi. Masya Allah. 4 jilid Sahih Bukhari. Kayak mending. Nah sekarang ini jarang orang ngaji hadis, jarang. Mudeng Quran, padahal Quran itu bersifat umum, yang prakteknya itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, bukan tentang Quran, apa ini? Cara takbir, bukan Quran itu bahas cuma ngeten tok. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili ila akhiri. Cuma niku tok. Mboten enten penjelasannya. Aqimis sholati mendekatkan salat ngeten tok. Bagaimana takbir? Enten dalam Quran ada itu hadis. Mata nih, makanya jarang nih belajar hadis. Paling belajar hadis Bulughul Maram. Tapi bagus benar. Ini buatan Bulughul Maram Riyadhus Shalihin. Sandalan ini. Ini kayak ngoten Arba'in Nawawi. Iya benar. Arba'in Nawawi yang berjumlah 42 hadis. Tapi mending pun sekarang jarang. Saya pernah mendengar dan saya kan termasuk saya dikirimi donatur. Ustaz, donasi Ustaz apa ini? Kami mahasiswa di Sudan mau mengadakan daurah apa ya? Untuk mengambil sanad Sahih Bukhari, sanadnya Sahih Muslim, sanadnya Abu Dawud, Masya Allah, sanadnya Tirmidzi, ini kan sanadnya apa? Dan itu mahasiswa di Sudan. WA kita, kebetulan ada yang kenal kami, kenal saya. Oh gitu. Berarti mereka itu sampai selama satu bulan, 2 bulan mereka menghabiskan kitab Sahih Bukhari. Dan itu langsung yang ngajar, itu langsung nyambung sanadnya sampai Imam Bukhari.
Makanya istilah ngambil sanad. Masya Allah. Gue gak ngependidik iso. Dan memang rata-rata mereka mahasiswa dari Sudan. Mahasiswa di Sudan. Sudan itu panas, kadang panas ngatok, kadang ngadem ngatok. Sami. Sekarang nanti konflik ya. Dan itu melarat Pak, kiri-kiri mahasiswa dari nggak banyak, paling berapa ya, 50 sampai 100 orang, mungkin nggak banyak untuk Indonesia. Tapi serius-serius belajarnya, hemat daripada Mesir. Nah, Mesir kan akeh guyoni, belajar, mari ujian, mari rekreasi. Posisi kita nih, posisi Indonesia rekreasi. Mari ujian, mari rekreasi. Menonton ujian, libur. Biasanya liburnya itu 3 bulan di saat musim panas. Itu libur. Nanti liburnya itu bulan apa? Musim panas. Sampai bulan Indonesia musim panas. Ajal Agustus September itu ya. Nah itu libur biasanya 3 bulan. Terserah harus kemana pun boleh, pulang Indonesia boleh, atau ke Mekah, kepingin di Mekah sana juga boleh, umroh Sabtu ya boleh. Terus kenapa? Karena aman, mereka bisa belajar, murah, jauh daripada bisa wisata. Tapi di Mekah makannya yang mahal. Makanya mahasiswa kalau mau ke Mekah ya harus bawa magicom dewi. Bawa magicom kecil itu, bawa beras dewi. Nanti sana cuma cari lauknya toh, jauh lebih murah. Nanti daripada jangan beli, mahal. Tinggal magicom dewi. Nah itu kalau di dan itu antara Mesir sama Mekah itu banyak 6 juta nggak sampai 5 juta 4 udah sampai situ. Nanti umroh ya bisa kapok. Oke, teruskan satu ayat. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Wa ma kana lan ora ana sapa al-mu'minuna wong kang padha iman kabeh liyang virus supaya melayu sapa wong akeh kafatan kabeh ngono mboten. Jadi tidak sepatut bagi orang yang beriman itu semuanya lari, semuanya berangkat ke medan perang kabeh, mboten enggak boleh. Wa makana ora oleh. Falaula nafara min kulli firqatin, mongko supaya falaula mongko mbaya nafara ana sak pantan sak kelompok min kulli firqatin saking saben-saben pantan minhum saking wong akeh sapa taifun kelompok liyatafaqahu supaya memahami sapa wong akeh supaya memahami sapa wong akeh fidine dalam agama. Waliyum dirulan supaya meten-meteni sapa wong akeh kaumahum ing kaume wong akeh ida raja'u nalikane wis bali saka perang sapa wong akeh ilahi maring wong akeh sing gak melu perang. La'allahum supaya wong akeh iku yakhdaruna padha wedi kabeh. Para jamaah yang dimaksud Subhanahu wa taala. Jadi mboten patut berangkat ke medan perang semua ini enggak boleh. Mboten asal. Artinya bahwasannya ayat ini tidak semua harus turun di medan perang. Nah, semua turun di medan perang, yang di rumah anak dan perempuan dan juga orang-orang tua-tua kudu ono sing jaga. Harus ada yang jaga, nggak semuanya satu.
Yang kedua, kalau dia nggak jaga, berarti dia tafaqquh fiddin, memahami agama. Artinya mereka harus mondok belajar agama. Tafaqquh fiddin itu kira-kira nek mboten teng pondok teng pundi? Sekolah sekolah berapa persen apa murah? Ikut daurah Ustaz. Ya, daurah itu instan. Ya bisa menguasai, tapi ya instan. Tahu instan ya? Cepat dalam waktu singkat bisa menguasai kitab ini. Bisa. Tapi cuma itu yang dikuasai. Itu namanya daurah itu begitu. Makanya rata-rata yang tafaqquh fiddin itu ya di antara kalau di Indonesia ya belajar yang serius, bisa melalui mondok atau kajian-kajian ilmiah rutin. Nah, itu harus datang. Saya dulu ngaji ke Ustadz Ali Garomni, Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni ya Allah. Beliau itu mulai tahun 93 bulan November dekat Desember 93 saya mulai masuk di Pondok Al-Fatah itu tahun 93 bulan Agustus tanggal 8 mulai masuk di pondok. Nah saya kemudian di bulan September kalau enggak November saya mulai ngaji keluar ke Ustadz itu Ali Garomni itu sampai beliau meninggal berapa tahun? Beliau meninggal tahun 2020 berapa? 2015 mungkin ya meninggalnya. Iya, insyaallah. 2015 sudah meninggal. Nah, saat itu persis di Pondok Al-Fatah ada pengajian akbar. Jadi Sabtunya, Ahadnya dimakamkan. Waduh, gini, aku mau hadir, saya jadi panitia. Wah, nggak bisa hadir saya. Akhirnya setelah itu saya bisa hadir. Itu ngaji rutin, Pak, setiap Kemis ngaji. Jadi saya itu sampai mengumpulkan yang namanya ngaji kitab Nailul Autor. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai saya itu jilid 3. Wah, ini kelindes. Mangane narik. Itu rutin Pak sampai berapa tahun sampai beliau meninggal, Masya Allah. Artinya panjenengan bisa nyengot mulai di awal-awal situ dulu yang ngaji siapa Pak selain Pak Mukhtar sebelumnya generasi tua-tua enak kan. Pak Ajun Ismail ya kalau saya eling itu Pak Ajun Ismail iya bener ya ya betul. Nah si galingan dulu masih keluar nanti tumut. Saya ingat Pak Ajun Ismail, kemudian ini Pak Ajun Ismail itu keliling kan, bagus, dia yang sering ngaji itu, jangan Quran terjemah gitu dibawa kemana-mana, Masya Allah. Allah ya rahmat, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni beliau ya Allah, amin. Nah itu kesimpulannya diantaranya berarti yang pertama Allah menamakan tusawi fadlu talabil ilmi wa jihad ala syartin niyatus salihah. Arti Allah Subhanahu wa taala menyamakan keutamaannya orang yang belajar ilmu dengan jihad fisabilillah niku derajatnya padha.
orang yang perang di jalan Allah dengan mereka yang datang ke pesantren, kemudian dia mondok, dia belajar ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, ini derajatnya sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah. Bodoh. Karena memang harus dicetak, Pak. Generasi itu harus dicetak. Suatu ketika panjenengan kan tua kabeh. Nanti harus ada yang nom-nom, itu harus ada. Dan semua orang tua itu jangan berpikir saat ini kan kurikulum Indonesia itu ngapunten, nek jenengan mau, saya kan guru Pak, saya tahu lah. Kurikulum Indonesia itu didesain dari mulai TK sampai perguruan tinggi, S1, S2 sampai S3, doktor, itu rata-rata dalam rangka untuk kerja. Dalam untuk apa? Kerja. Ben bisa dapat oleh kerjaan. Itu desainnya. Jadi karena desainnya seperti itu, berarti orang lulus kerja di mana Mas? Lulus kerja di mana Mas? Begitu. Bukan lulus sudah mengamalkan ilmu yang apa? Nggak ada. Puasa Senin Kemisnya masih rutin apa enggak? Sholatnya sudah bener apa enggak? Ternyata nggak ada. Yang ada apa? Kerja. Kerja di mana Mas? Itu paling banyak. Karena memang desain kurikulumnya memang dalam rangka berorientasi pada kerjaan, dunia pekerjaan. Mencari hampir semua. Ya memang tidak salah sih, tapi kemudian karena memang disitulah yang diharapkan orang sekolah itu iso oleh kerjaan. Tapi faktanya lulus kuliah rata-rata mereka belum siap kerja. Tapi siap dilatih, tapi belum siap kerja. Nah dilatih siap. Nah kayak gitu. Tapi dengan syarat apa? Kalau memang orang mencari ilmu itu bisa sama derajatnya dengan orang jihad fisabilillah. Syaratnya an-niyatus sholihah. Syaratnya harus punya niat yang baik. Niat sholihah itu berat, gak sembarangan. Fi kulli wa talibil ilmi. Karena memang setiap dari mereka itu bagus begitu yang berjihad fisabilillah maupun mereka yang mencari ilmu. La yanalu hadzal ajr illa idza kana yata'allam. Dan dia tidak akan pernah mendapat, orang yang berilmu dia tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah kecuali dia mengajarkan ilmunya. Apa tujuannya? Setelah dia mengajarkan ilmunya, kemudian setelah itu dia mengamalkan ilmunya, nah baru dapat pahala. Faya'lamu majanan fisabilillah. Jadi ternyata seperti itu. Dan kemudian orang yang jihad fisabilillah bagaimana biar dapat ilmu? Ketika mereka kembali dari medan perang, gak sempat belajar, gak sempat ngaji, siapa yang ngajari? Ya yang ngajari ya orang-orang yang belajar ke pondok tadi itu. Orang mereka yang belajar agama, gak perang, ayo siapa? Sudah lama pulang, urusan Ustaz, ayo belajar, begitu. Diajari, nek gelem ngaji, nek gelem belajar. Kadang-kadang orang begitu Gus, gak sempat ngaji, gak sempat belajar, dipikir duit. Terus marah kalau begitu, tambah berat. Wal mujahidu la yanalu hadzal ajri illa idza kana li'ila'i kalimatillahi khassah. Dan seorang yang mujahid
seorang yang berang di jalan Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali niatnya dalam rangka untuk li'ila li kalimatillah, meninggikan nama Allah. Nek ngoten jihadnya oleh ganjaran. Wong sing berilmu tidak akan pernah mendapatkan, orang yang belajar tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali dia mengajarkan. Kemudian setelah dia mengajarkan, maka orang akan jadi tahu. Setelah orang tahu baru diamalkan ilmunya. Nah, itu baru dapat pahala. Nah, sementara orang yang berjihad fisabilillah dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Kalau dia mendapatkan pahala, niatnya harus li'ila li kalimatillah, untuk meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten ngoten ya enggak dapat apa-apa. Yang terakhir, al-hajatul ummah fil jihad wal mujahadah. Kebutuhan umat tentang jihad, kepada jihad dan mujahidin dan orang-orang yang mujahid, kahajatiha ilal ilmi wal ulama usawa'un sawa'in. Oh ini. Jadi begini. Pentingnya, butuhnya orang umat terhadap seorang yang jihad itu podo persis bagaimana butuhnya seorang yang alim dengan orang yang ulama dengan orang yang diajari. Wong sing jihad yo kepengin belajar, wong sing alim kepingin ngajari orang yang tidak sempat belajar. Nek ngoten, wah, sawaan bisawain, akan sama-sama memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini rata-rata nggih. Iya. Terhadap ayat ini kira-kira bagaimana? Sudah berbeda. Sekarang coba kita lihat hikmahnya. Aktivitas apapun tanpa ilmu melahirkan kegaduhan. Gitu. Wong aktivis gerakan macam-macam, kegiatan macam-macam, tapi ora ana ilmune, paling kur gaduh. Sopo sore gaduh tok. Kan fungsi apa-apa. Itu paling banyak sekarang. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Yang kedua, ilmu tanpa pengabdian melahirkan menara gaduh. Nanti ilmu tanpa pengabdian ya nggak dapat apa-apa. Memang harus ada pengabdian, perjuangan. Islam menuntut keseimbangan antara perjuangan lapangan dan pendalaman keilmuan. Bagaimana lapangan terjun langsung di perang, tapi bagaimana juga pendalaman keilmuan, tafsir, hadis dan sekian fikih dan berbagai macam keilmuan harus imbang. Islam membedakan itu. Pesantren, madrasah dan lembaga dakwah menemukan legitimasi Quran pada ayat 102. Jadi pesantren dan lembaga-lembaga pesantren, lembaga-lembaga keagamaan ini dasarnya. Kenapa? Karena mereka harus menempah orang-orang yang hebat yang nanti ketika kembali ke desanya, kembali ke tempatnya masing-masing akan mengamalkan ilmunya. Nah, itu diantaranya liyatafaqahu fit din. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.